Oke, kita mulai ya market update kita ya. Oke, setelah berapa ya? Seminggu nggak ketemu ya? Ya, oke kita ketemu lagi ya teman-teman ya. Jadi kita melihat indeks dulu ya. Indeks harga saham gabungan ini mungkin udah kita itu ya. Sudah kita sudah kita prediksi lah. Dan kita malah memang pengennya itu adalah dia koreksi kan. Jadi kalau ini koreksi ya udah oke, cukup oke ya. Nah, koreksi paling apa ya? Paling rendah yang kita harapkan adalah di daerah sini. Sorry. Ya di daerah berapa ini? 7.380 sampai 7.450. Ya ini mungkin akan jadi koreksi yang apa ya? Yang optimal lah ya kalau dia tapi dia kalau misalnya turun sampai ke bawah pun sebenarnya tetap masih dalam keadaan uptrend. Kenapa ya? Teman-teman lihat dari ini biar saya sesuaikan dengan IG. Ya kalau teman-teman lihat dari strukturnya, ini struktur yang minornya ya. Jadi dari sini naik ke atas, terus ini adalah swing low-nya, kemudian habis itu naik. Nah ini kan adalah swing low-nya kan, ya. Artinya swing low ini baru akan kita bilang apa ya, Pak? Trennya itu akan patah kalau 7.000 ini di break. Betul kan? Kalau 7.000 di break. Jadi kalau 7.000 di break, baru kita bilang oh trennya sudah tidak utuh lagi nih, sudah berubah tren gitu ya. Baru kita panik di situ. Tetapi selama tidak, ya sudah baik-baik aja. Berarti kan kita cuma fokus di portofolionya kita. Artinya market besarnya, ya big marketnya atau market directions ya itu masih baik-baik saja. Ya, jadi ya kita juga baik-baik aja. Teman mungkin bisa lihat ya pilihan-pilihan saham-sahamnya kita baik-baik saja kan ya. Ya ada sampai sekarang ya baik-baik saja, tidak ada kepanikan yang perlu kita apa ya kita ambil sebuah tindakan apapun di daerah situ ya. Ya paling ya kena trailing stop segala macam ya itu saya bukan bukan itu artinya sesuai dengan plan gitu ya, tapi bukan bukan berarti memang kita lihat oh market itu panik dan lain sebagainya. Ya ini yang kita lihat ya. Oke. Jadi market sekarang lagi cari swing low-nya dan dia mencari swing low-nya ya sell on news ya wajar banget gitu ya karena setelah kenaikan di mana market itu sudah tahu bahwa akan ada pemotongan suku bunga sampai sebesar 50%, jadi mereka price in. Kemudian habis itu benar terjadi sesuai dengan apa yang diprice in oleh market, mereka melakukan koreksi atau profit taking di situ. Ya, nah kalau di struktur kita lihatnya itu adalah dia mencari swing low, ya, dia mencari swing low pada market. Ya, di mana swing low-nya ini yang kita belum tahu karena kita nggak bisa menjadi seorang peramal kan. Jadi yang kita cuma bisa bereaksi saja. Oh, swing low-nya sudah tercapai, ya udah, apalagi yang kita harus lakukan. Ya, nah kemudian di antara ini semua, ini kan namanya market directions ya. Jadi kita bisa melihat market direction seperti apa sehingga kita bisa mengambil keputusan pada portofolionya kita. Oke, nah kalau market directionnya baik-baik saja, berarti kita balik lagi ke trading plan-nya kita. Trading plan-nya kita gimana? Oh kalau trading plan kita masih sesuai dengan plan, ya wis udah baik-baik saja kan? Berarti ya tidak ada yang perlu kita apa-apakan. Oke, jadi kalau misalnya contoh kayak BRMS, ya itu sudah ya kita kita mungkin perlu menunggu dia swing lagi ya swing low lagi baru kita bisa ikut lagi, tapi selama dia tidak ada swing low ya sudah, kalau teman-teman udah pegang barangnya ya udah lanjut aja, jadi udah nggak perlu diapa-apakan kan. Kemudian habis itu kita lihat DKFT sudah mulai juga ya, walaupun ini saya update ya, DKFT itu walaupun dia masih ada plafon di atas ini ya. Ya, jadi kan dia udah naik nih, udah jalan. Jadi apa setelah break kemudian pullback ke daerah sekitar trendline kemudian habis itu naik. Ini hari ini kan ada dua candle yang lumayan gede ya. Kemudian pasti teman-teman kalau lihat volumenya pasti ya kita bisa ngeliat ada diikuti oleh volume kan, ada sebuah konfirmasi kalau powernya masih tetap ada, powernya masih tetap nongol di daerah sini. Nah, sehingga ya kita berarti ya agajanya memang sudah mulai nongol kembali. Nah, yang kita mau lihat itu adalah daerah sini nih. 140 sampai 146. Ya, jadi kalau dia break ini itu akan jauh lebih lancar. Jadi buat teman-teman yang masih di harga yang masih di daerah di bawah 140 dan teman mengambil ya memang adalah tipikal yang agresif kan. It's okay nggak? It's okay ya. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan psikologi masing-masing gitu ya. Kalau lu agresif, apa yang harus lakukan? Karena lu pasti udah tahu dong, resiko menjadi agresif itu seperti apa, resiko menjadi konservatif seperti apa. Jadi udah nggak perlu kita panjang lebar lagi di situ ya. Jadi kalau mau masuk lagi ke DKFT gimana ya? Teman-teman tunggu dia pullback untuk melakukan cicilan lagi. Ya kalau nggak ya udah biarkan aja dia
tembus atau tidak di 140 sampai 146, gitu aja ya. Oke, ini saya mengupdate itu aja. Kalau yang lain-lain ya hampir benar-benar tidak ada apa-apa ya. Kayak misalnya ini kayak Astra International itu juga sama ya. Hari ini mungkin agak turun ya, tapi siangnya kan udah balik lagi ya. Nih ya, Astra International. Nah, ini kan masih di dalam kotak itu ya. Astra International selama dia masih dalam kotak itu sesuatu yang masih baik-baik saja ya. Kalaupun nanti dia pullback, ini memang kayak kita lihat nih ada di daerah 480, 4.800 itu adalah potensi untuk Astra. Sama kayak Indomobil, IMAS. Ya itu juga kurang lebih daerah-daerah situ. Nah, kalau teman-teman lihat juga ke suku cadang, itu yang kemarin kalau mengenai suku cadang kan kita bilang masih akan ada pullback. Ya, masih akan ada pullback. Misalnya contoh kayak DRMA, ya masih akan ada pullback. Ya, ini mereka udah mulai ada pullback, bahkan ini malah bertahan lagi di atas ya. Kemudian habis itu auto juga, ini auto ya. Nah ini ya ini lihat ya pullbacknya juga masih sedikit banget kan ya. Tetapi ini potensi pullbacknya memang masih ada ya, masih besar ya. Kita lihat juga di Astranya, induknya, kemudian habis itu IMAS-nya itu kan adalah sektor yang saham dalam satu sektor yang kita perlukan untuk mengkonfirmasi apa yang harus dilakukan gitu ya. Kalau misalnya sektornya apa namanya saham-saham dalam sektor itu ya masih mendukung satu sama lain, oh berarti ya sesuatu yang masih ya berarti memang arahnya itu begitu. Jadi kayak misalnya suku cadang, auto sama DRMA. Ya, dia pullback, DRMA pullback, kemudian kedua-duanya adalah pullback. Tapi pullbacknya pun terbatas. Ya. Kita lihat mereka berdua itu saling mengkonfirmasi. Ya, jadi trennya itu ya kemungkinan besar akan ada sideways dalam range, ya dalam range yang ya kalau ini auto, range-nya berarti antara 2000 sampai ke atas berapa? Sampai 2400 itu akan jadi range untuk mereka sideways. Ya, jadi itu ya. Karena itulah makanya ada indeks saling mengkonfirmasi, ada satu aturan seperti itu ya. Oh ya, sebelum saya berlanjut ya, teman-teman ya. Ini mungkin ada ini saya mau sekalian itu sebelum saya lupa ya. Ini buat yang teman-teman yang kopdar ya, yang kopdar ini sebelum saya lupa makanya saya mau itu mention ini dulu. Ini kopdar itu akan kita adakan di tanggal 12 Oktober ya, 12 Oktober 2024 itu antara jam 10 sampai jam 1 siang ya. Oke. Nah, kopdar ini diadakan di mana? Ini buat teman-teman yang di Jabotabek ya. Kalau teman-teman yang di luar kota mau ikutan ya silakan ya. Oke. Nah, ini buat teman-teman yang di Jabotabek yang apa ya, untuk mencapai tempat ini masih masih dekat lah ya. Ini kita akan adakan di Hotel VNC ya. Ini hotel baru ya. Kebetulan apa ya saya kenal gitu ya. Jadi ya udah sekalian lah ya. Jadi ini di daerah apa ya, ngomongnya kan adalah VNC Alam Sutra ya, memang daerah Serpong ya, tapi dia ada di daerah belakang. Jadi di dekat kompleksnya Geraha Raya Bintaro Jaya. Ya, ini kalau teman-teman search di Google Map pasti ketemu lah ya. Oke, ini kopdarnya tanggal 12 Oktober. Jadi teman-teman kalau yang itu ya terutama alumni kalau misalnya itu mau ya ketemu muka dengan muka gitu kan. Itu kan jauh lebih enak, kita bisa ngobrol di sini. Nah, kalau teman-teman tanya topiknya apa, biasanya setiap kopdar itu kan kita pasti ada topik ya. Nah, kalau yang kopdar ini saya mungkin akan lebih fokuskan kepada time frame framework untuk tradingnya. Kemudian jurnal ya, kemudian jurnal. Kenapa? Kenapa saya menekankan ini terus ya? Kenapa? Karena saya mencoba untuk teman-teman bisa membangun apa ya, kepercayaan diri atau psikologi teman-teman lebih jauh lagi ya. Jadi ya antara dua itu. Ya. Nah, ini kopdar yang di Jabotabek ya. Nah, kebetulan lagi saya hari Sabtu buat teman-teman yang ada di wilayah Bali ya. Saya hari Sabtu itu kebetulan udah cukup longgar, udah nggak ada acara lagi ya. Saya ada di daerah Bali ya, buat teman-teman yang kalau di Bali kita kopdar santai aja ya, jadi nggak bakalan ada acara, ada slide-nya dan lain sebagainya, nggak ada ya. Jadi kita hanya ya namanya kopi darat biar saling mengenal aja ya. Jadi mungkin antara pagi
ya pagi hari di daerah ya kita bisa pilih lah daerah Sanur atau di Tengku Umar 21 atau di daerah mana lah ya. Ya kita bisa nanti kita bisa DM-DM-an ya. Itu sekitar hari Sabtu ya, Sabtu. Jadi di Bali di Denpasar ya, di Denpasar terutama. Jadi buat teman-teman yang ingin kumpul di daerah Denpasar, ayo nanti teman-teman bisa hubungi admin. Jadi nanti bisa dibikinin grup. Jadi nanti kita bisa broadcast untuk tempatnya ya. Karena saya baru besok ya, besok saya baru ke situ. Jadi mungkin Sabtu Jumat lah, Jumat minimal kita udah tahu tempatnya di mana. Ya, oke. Jadi ini kopdar untuk Jabotabek, teman-teman silakan. Nanti kalau misalnya mau hadir, ya, karena tempatnya nggak besar-besar banget. Jadi silakan teman-teman bisa hubungi admin untuk keterangan lebih lanjutnya. Kemudian buat teman-teman yang daerah Bali, ya di hari Sabtu ini, ya dari hari Sabtu. Jadi nanti kita bisa itulah komunikasi apa DM DM ya teman-teman yang di IG bisa DM ke saya biar kita bisa atur nanti di daerah mana ya. Kemudian teman-teman juga bisa hubungi admin jadi nanti tinggal dibikinin sebuah grup ya, grup sementara aja cuma buat kopdar doang habis itu ya udahan gitu ya. Oke, ya. Jadi dua tempat itu ya, Jabotabek teman-teman bisa kumpul daerah Alam Sutra, kemudian habis itu yang Denpasar ya, teman-teman nanti di hari Sabtu ini. Oke, ya ini aja ya. Oke, baik. Saya nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silakan langsung aja ya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat beberapa pertanyaan. Ini apa ya? Astra International. Oke. ASI. Ya, ini tadi udah sempat bahas sekilas kan. Kalau ASI kita lihat adalah ini saya buang dulu kotaknya biar teman-teman bisa lihat kenapa kita kotakin di situ. Oke, nah ini ya. Pakai weekly aja biar nggak tahu gede. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini kalau di daerah weekly, ini kan adalah daerah di mana dia sideways ya, karena trading range-nya memang gede kalau di weekly. Ya, di daerah sekitar 3.500 sampai ke atasnya itu berapa ya? Sampai ke atas sekitar 7.000-an. Ya, ini time frame weekly ya. Oke, nah kemudian kan nggak mungkin ya kita menunggu dia sampai weekly sampai selama itu ya sampai dia tembus 7.000 baru kita masukkan nggak kan? Ya. Nah, apa yang kita lihat di sini? Ini dulu ya. Apa yang kita lihat? Ini yang kita lihat dari awal dulu. Nih, ini IG memang agak pendek ya. Oke, ini adalah trigger, adalah sebuah trend. Ya, ini adalah sebuah trend awal di mana dia mulai bergerak turun. Ya, dari tahun 2020 ini harusnya pada saat itu suku bunga lagi tinggi-tingginya. Kemudian habis itu ada periode mulai new normal dan lain sebagainya. Tapi trennya itu mengisyaratkan bahwa terjadinya penurunan pada pendapatan Astra itu luar biasa. Ya itu wajar aja lah ya. Kenapa? Karena 2019, 2020 itu kan adalah pandemi gitu kan. Jadi ya itu sangat sesuatu yang sangat wajar ya penurunannya secara drastis itu. Nah, dari 2020 sampai hari ini posisi Astra itu untuk long term itu memang daerah sideways saja. Ya, cuma dia bergerak sideways saja. Oke. Nah, sideways ini tandanya apa? Tandanya adalah pasar menunggu apakah Astra International setelah pandemi itu bisa bangkit kembali atau tidak. Atau jangan-jangan tambah terpuruk dan lain sebagainya kan. Karena itulah makanya mereka mulai melihat wait and see terhadap data-data yang terus berkembang. Data 2021 setelah new normal ya, 2022 ya, itu kita lihat ada perkembangan ya, ada perkembangan karena waktu pandemi yang kita tahu bisnis-bisnis malah berkembang cukup luar biasa. Ya, waktu pandemi juga ini yang seingat saya ya, orang-orang juga pada renovasi dan lain sebagainya. Kelihatannya kayak apa ya? Uang yang terkumpul itu nggak tahu mau diapain gitu. Ya, kemudian habis itu pasar juga cukup bagus. Pasar juga bagus banget ya dan sebagainya. Nah, tetapi menjelang 2023 sampai ke 2024 kita mulai melihat ada penurunan daya beli. Ya, kalau ini ya umpama saya nih, kalau ini adalah bagian dari siklus ya, siklus supply dan demand. Waktu pandemi itu kan adalah terjadi penurunan. Jadi demand-nya itu turun semua, supply yang ada itu tidak berhasil dijual kan? Ya, jadi turun terus. Nah, begitu mendekati new normal atau udah di daerah new normal, terjadi euforia di situ.
Jadi supply-supply yang ada, kan dia nggak mau melakukan produksi, pabrik-pabrik tutup dan lain sebagainya kan. Nah, supply yang ada atau barang-barang yang ada itu terjadi, apa ya, orang borong gitu ya. Orang borong gitu kan. Nah, sehingga demand-nya naik, supply-nya nggak mampu ngejar. Karena baru new normal kan. New normal itu belum bisa buka pabrik 100%, 100% itu belum bisa kan. Tetapi dia baru bisa buka 50%. Jadi artinya ada jarak. Ya, ada jarak antar pekerja gitu kan. Nah, sehingga karena demand yang naik itu tidak apa namanya, supply-nya tidak bisa cover ya. Karena itulah makanya terjadi kenaikan pada harga kan ya. Nah, di situ terjadi peningkatan pada demand. Oke, supply nggak bisa ngejar. Nah, karena supply tidak bisa kejar ya, maka dari itu mereka apa di sini terjadi kenaikan harga ya. Kenaikan harga. Nah, pada saat new normal atau mungkin ya euforianya sudah mulai berlalu, tetapi produksinya mulai kembali normal, demand-nya malah turun. Ya, demand-nya malah turun ya. Kita lihat berarti kan mulai ada penurunan pada daya beli. Ya, mulai ada penurunan daya beli dan sampai hari ini. Ya, sampai hari ini baru mulai hari September ini, baru bulan-bulan September ini, kita mulai melihat titik terang, ya titik terang untuk katalis otomotif. Apa itu? Yaitu penurunan suku bunga. Ya, penurunan suku bunga ya. Teman-teman tahu lah ya waktu pandemi itu bagaimana suku bunga dinaikkan begitu kencangnya kan. Ya, jadi udah mulai ada titik terang pada KPM, kredit kepemilikan mobil. Jadi mungkin saja ada penurunan suku bunga di situ yang mungkin bisa mendorong kredit kepemilikan mobil mulai naik kembali. Ya, ini yang kita mau lihat gitu ya. Nah, karena itulah makanya kalau berdasarkan katalis itu atau teman-teman lihat dah framework trading kita kan, katalis sudah dapat nih. Nah, kita mau lihat itu apa? Kemudian lihat ke fundamental. Fundamental habis itu lihat ke technical ya. Itu sudah direspon sebenarnya oleh Astra International. Jadi kalau teman-teman lihat responnya itu sebenarnya Astra itu sudah naik, saya ambil dari kotak ini ya. Sudah naik 16% lebih. Ya kan? Dari kotak ini ya, karena teman-teman nggak mungkin tahu dong di mana low-nya kan. Ya pasti udah tungguin, udah mulai bikin kotak, dia nge-break. Ya, pada saat dia nge-break, baru teman-teman ikut kan. Ya, waktu itu kalau nggak salah di 4 ribuan ya. Ya, waktu itu ya. Nah, itu udah naik 16% lebih. 16% sampai ke atas. Artinya sebenarnya sudah merespon penurunan suku bunga itu. Nah, cuman pendapatan itu masih belum meningkat. Ya, pendapatan belum meningkat. Jadi karena itulah makanya kita mau lihat nih, daerah Q3 gimana? Laporan keuangan Q3, market juga pasti akan menunggu itu. Karena itulah makanya, teman-teman kalau lihat, ini kan dia mulai kotak. Ya, dia mulai kotak, dia mulai ngebes ya. Dan lihat ke sebelah kirinya itu juga adalah daerah di mana tadinya mereka menunggu. Ya, tadi yang mereka menunggu apa? Ini naik apa enggak? Ya kan setelah dia turun tuh. Ya ini adalah market turun kan. Kemudian habis itu dia kotak. Dia berhenti sejenak di situ kan. Oh, ternyata kelihatannya ada harapan mungkin ya kita kita asumsinya begitulah. Ada harapan ke depannya itu akan lebih baik. Jadi mungkin saja ini turun kembali untuk apa? Untuk nangkap nih. Nangkap area sini. Ya, ini kan adalah titik di mana sebentar yang IG-nya itu. Oke, ini adalah titik di mana buyer-nya mulai nongol kembali. Ya, jadi karena itulah makanya teman-teman bisa lihat ya. Kalau disuruh ambil daerah sini, pasti buyer nggak mau. Ya, karena itulah makanya diturunkan harganya. Oh, sampai sini oke nggak? Nah, menurut buyer, ini udah cukup oke. Nah, karena itulah makanya ada power mulai naik kembali. Gitu ya. Ini cuma supply dan demand doang. Oke. Nah, balik lagi ke daily. Karena kita nggak mungkin kan ngambil ngambil entry di daerah weekly kan. Nah, pada saat di daily, apa yang kita lihat? Ini kan sesuatu yang gampang banget untuk dicapai. Ini kita udah bahas sebelum terjadi kenaikan kan. Ini ada sebuah gap di daerah sini. Ya, ada gap di daerah situ. Sehingga menutup gap ini itu udah seakan-akan menjadi sebuah keharusan walaupun belum tentu akan ditutupi segera kan. Tetapi ini akan menjadi sesuatu yang sangat mudah untuk dilihat ya, ada gap ya dan akhirnya teman-teman bisa lihat ya, dia nutupin gap itu. Nah, kan kita ambil dari sini kan 4.800 kan. Ya.
Nah, jadi kalau teman-teman masih pegang transaksional, udah tinggal pegang aja. Kenapa? Selama katalisnya itu tetap masih, kan dia naik karena katalis itu. Ya, katalis adanya perbaikan pada fundamentalnya, ada pendapatan yang potensial untuk naik. Kemudian yang kedua adalah soal penurunan suku bunga, dan itu kelihatannya akan terus berlanjut. The Fed itu prediksi kita sampai nanti awal tahun depan itu mungkin akan berkisar di antara 3 sampai 4%. Nah, sekarang itu kan masih ada di sekitar 4,5 sampai 5 kan. Nah, artinya masih ada peluang untuk dia melakukan penurunan suku bunga. Nah, kalau dia melakukan penurunan suku bunga, berarti Bank Indonesia pun akan ngikut. Nah, kalau akan ngikut, ya berarti ada peluang KPM, KPR, kredit kepemilikan usaha, kredit usaha, giro dan lain sebagainya itu pasti akan ikut. Gitu ya. Jadi dia akan kotak, atau mungkin nanti dia akan ada pullback kembali ke daerah 4.800. Jadi ya buat teman-teman yang konservatif atau agresif, ini kalau dia pullback, apalagi bisa dapat harga diskon kembali, itu akan jauh lebih baik untuk kita collect. Udah, itu asal internasional. Ya, jadi frameworknya perhatikan aja ya. Jadi kita selalu mulai dari katalis dulu. Karena kalau nggak ada percikan, nggak ada bensin, mau dia ada bara, mau dia ada api segede apapun, itu pasti akan padam. Tapi kalau dia ada katalis ya itu ya, kalau kayak inilah, kalau teman-teman lihat bara gitu terus siram pakai bensin, walaupun dia cuma bara, karena lu siram dengan katalis yang bisa membesarkan bara itu menjadi api, nah itu adalah sesuatu yang kita mau gitu loh ya. Nah, demikian juga pergerakan harga. Kalau dia tidak ada katalis, ya walaupun fundamental sebagus apapun, teknikal sebagus apapun, dia nggak kemana-mana. Gitu ya. Nah, karena itulah makanya pondasi kita selalu di katalis itu. Oke. Nah, kemudian next apa ya? Ini apa? TAPG. Let's go. Kita lihat ya. TAPG setahu saya itu masih cukup oke ya. Ya, betul ya. Jadi TAPG nih ya. Pakai weekly lagi. Ya, biar gampang lihatnya. Nih. TAPG apa yang kita lihat ini tadinya kan kita buy di daerah sini. Ini yang kotak hijau itu apa kotak kuning ini ya, kotak kuning ini. Jadi begitu dia break ya, begitu dia break ya, ini adalah daerah di mana kita bisa buy. Betul ya? Lebih ideal ya kita bisa buy daerah situ. Sebenarnya teman-teman juga bisa buy daerah bawah sini kan? Ya. Nah, tergantung lah teman-teman ambil di mana. Tapi ini TAPG sudah kita bahas, udah lumayan lama lah ya. Dan sampai hari ini kalau nggak salah saya masih punya floating 30-an ya. Ya kalau kita buy di daerah sini, ya ini berarti teman-teman berarti masih punya floating sekitar 20-an. Kalau teman-teman buy daerah bawah, ini berarti ya sekitar ya benar ya 30-an ya. Turun sampai kemana dia? Nah, ya ada sekitar 40. Gitu ya. Nah, ini yang kita lihat dari TAPG. Nah, katalisnya apa sampai saya masih berani pegang ya dan lain sebagainya. Kita update dong katalisnya. Katalisnya itu adalah berupa B40, B50 kan. Ya, B45, B50 itu adalah katalis untuk si TAPG. Kemudian katalis itu saya udah memperbaruinya kan ya, udah saya tambahkan dengan La Nina. Ya, La Nina ini apa? La Nina itu adalah potensi curah hujan yang tinggi. Dan itu bagus untuk emiten, untuk pohon-pohon sawit ini. Ya, jadi peluangnya adalah mungkin akan terjadi panen raya. Dia akan nongol panen raya sebentar lagi gitu ya. Nah, cuman kelemahannya dari La Nina adalah potensi terjadinya apa ya? Kandungan air yang tinggi pada biji-biji sawit. Namanya oh, saya lupa ya istilahnya. Pokoknya itu adalah potensi kandungan air yang akan jauh lebih tinggi. Nah, kayak kalau kandungan airnya lebih tinggi ya mungkin saja akan membuang banyak. Kita belinya mungkin berat, itu tandan sawitnya itu akan berat kan. Tapi kandungan airnya akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan minyaknya kalau diekstrak gitu ya. Ya itu bisa jadi sebuah ancaman juga sebenarnya pada pada emiten-emiten sawit ya. Nah, karena itulah, karena hal-hal kayak gitu, katalis-katalis itu, maka harga CPO itu mulai memprice in keadaan tersebut. Ya, memprice in keadaan tersebut. Keadaan apa? Potensinya panen raya. Ya, potensinya panen raya. Nah, itu adalah update yang kedua untuk katalisnya. Yang ketiga, ya, ada desakan dari Menteri Perindustrian tentang penyelesaian sengketa dagang antara kita sama Eropa.
Ya, artinya dia harus kalau bisa selesai sebelum penggantian pemerintahan. Nah, kita nggak tahu ya apakah selesai apa enggak. Tapi kalau sampai selesai, ya berarti ada peluang saham apa komoditas-komoditas yang di-ban oleh si Eropa itu mungkin akan dibuka kembali. Nah, kalau dibuka kembali, teman-teman melihat ya potensi untuk CPO-nya pasti akan meningkat kembali. Ya, ini yang kita lihat ya. Jadi ini tinggal diupdate. Nah, karena updatean itulah makanya saya berani tahan. Ya, saya berani tahan. Kemudian habis katalis teknikalnya itu juga sama kan ya, berarti kan ada peluang di mana dia akan best daerah atas. Ya, best daerah atas. Nah, kalau dia akan best daerah atas itu berarti apa? SOS-nya kan. Ya, selama dia tidak mematahkan pergerakannya, itu ya udah fine-fine aja ya. Buat teman-teman yang mungkin teman-teman udah mulai koleksi daerah sini. Oke, ya saya nggak tahu teman-teman udah pegang berapa lama. Yang pasti adalah saya sudah pegang sebelum dividends. Ya, sebelum dividends. Ya, teman-teman masih ingat ya. Ini dividends di mana? Di sini. Itu tanggal berapa? Bulan Mei 2024. Yang bulan Mei 2024. Itu saya udah pegang karena ini dividends ya kan. Berarti ya kurang lebih masuk daerah sini kalau nggak masuk daerah sini. Ya, antara ini ya ini money spotnya. Dia masuk ya, kemudian habis itu dividends datang gap. Nah, gap ini ya ini udah ya kita udah punya keyakinan lah apalagi dengan katalis yang ada ini akan ditutupin. Nah, tutupinnya kapan? Dari Mei tutupinnya di antara Juli. Ya, Juli Agustus sudah tutup. Jadi teman-teman kalau lihat dari ini TAPG ini sebenarnya teman-teman udah dapat dividends-nya, udah dapat capital gains-nya. Betul ya? Ya. Nah, jadi kebetulan pas dividends yang saya dapat saya masukkan lagi eh, ke ke sahamnya ya. Jadi saya beli lagi. Jadi otomatis ya udah saya anggap memang dividen saya dapat tetapi ya saya belikan kembali dan kebetulan dia memang turun lagi ke daerah situ, daerah harga saya beli sebelumnya. Gitu kan. Jadi ya dua kali otomatis yang jumlah lot saya lebih gede kan. Jadi ini kita masih hold. Ya demikian juga untuk saham-saham CPO yang lain. Tapi kenapa saya akhirnya ambil TAPG? Alasannya kan simple ya. Ya kalau teman-teman research, teman-teman tahu bahwa yang mensuplai untuk biodiesel ya yang terbesar itu siapa? Ada yang terbesar ya tapi dia nggak ada di emiten ini. Nah kalau yang cari yang di emiten ada TAPG sama DSNG itu kan ya ada TAPG sama DSNG ya karena itulah kita ambil. Sebenarnya ada satu lagi namanya SMAR SMAR ya Sinarmas Agro apa gitu kan. Nah itu juga gede sebenarnya cuman karena nggak liquid kan nggak mungkin kita ambil gitu. Ya, jadi ya pilihannya adalah ya balik lagi ke TAPG atau DSNG. Cuma kalau kalau DSNG kenapa kita nggak pilih? Karena secara volume agak aneh. Ya, jadi kalau lihat teknikalnya secara volume itu agak aneh ya. Karena itulah makanya yang pilih yang nggak aneh. Yang masih cocok dengan setup kita, TAPG. Ya, oke. Itu aja. Kemudian consumer seperti Era. Nah, ini kita lihat ya. Era ini kan sebenarnya retail ya barang sama Mapi, barang sama Ace gitu kan. Apakah dia masih bisa masih aman gitu ya, masih aman untuk mungkin di hold dan lain sebagainya ya. Nah, untuk era karena dia jualnya itu adalah barang-barang yang kita sebut dalam tanda petik high end lah ya. Karena handphone kan ya memang semua orang punya lah. Semua orang punya handphone zaman sekarang ya. Ya, cuman ya karena saya masih anggap dia high end lah ya. Untuk si eranya ya. Karena itulah kita mesti memperhatikan daya beli. Ya, jadi kalau sekarang deflasi sampai 5 bulan, ya ini memang cukup ini ya, cukup mengkhawatirkan untuk retail-retail seperti IS, ya, MAPI maupun ERA. Ya, itu cukup mengkhawatirkan. Kenapa kita bilang cukup mengkhawatirkan? Karena kalau daya beli turun, ya otomatis orang kan akan mengesampingkan dulu kan ya barang-barang yang seperti yang dijual oleh ERA, yang dijual oleh MAPI, ya mungkin juga yang dijual oleh ACE. Ya akan kesampingkan karena ini mungkin adalah kebutuhan tertier yang nggak ada pun nggak apa-apa, ya kan? Ya, jadi ini adalah mungkin katalis yang cukup negatif lah kalau dengan deflasi yang eh, sekian bulan ya, 5 bulan ya, 5 bulan berturut-turut deflasi. Ya, apakah nggak itu bukanlah sesuatu yang bagus untuk deflasi? Ya, ya pasti nggak bagus. Ya kenapa? Karena kalau lu mau lihat pertumbuhan ekonomi itu terjadi pada saat adanya inflasi. Kenapa adanya inflasi? Karena daya belinya lagi kuat-kuatnya. Karena daya beli kuat, ya, lu mau naikin harga pun tetap akan ada yang beli. Ya pada saat daya beli lemah,
Bagaimana lu mau beli barang? Ya lu mau naikin harga, ya susah. Lu nggak naikin harga aja nggak ada yang beli gitu kan. Ya yang ada lu mesti diskon malah. Nah, kalau keadaannya diskon, ya otomatis menurunkan pendapatan pada perusahaan dong. Nah, kalau perusahaan-perusahaan juga turun apa namanya kinerjanya, ya teman-teman tahu lah akan berimbas kemana kan. Jadi oleh sebab itu daya beli ini akan menjadi perhatian, harusnya menjadi sebuah perhatian untuk digenjot. Inflasi ketinggian memang nggak bagus, tapi deflasi terus itu juga tidak bagus. Jadi yang kita butuh adalah inflasi tetap ada, tetapi terkendali, gitu. Ya, jadi kalau lihat katalis seperti itu, apakah era ini masuk ke dalam area-area untuk profit taking? Ya, saya kelihatannya sih akan jadi ini akan jadi area untuk profit taking. Ya, benar ya. Hari ini dia sudah ngejebolin EMA 50 di 432. Ya kalau lu udah beli dari bawah, kemudian habis udah hold sampai ke atas, sempat ngebreak sih, sempat ngebreak trendline kan, ya sempat ngebreak trendline, ya tetapi habis itu dia nggak lanjut kan, tidak lanjut kan. Nah kalau dia nggak lanjut, apa yang lo lakukan? Ya pasti trailing stop kan. Nah hari ini itu mengkonfirmasi lu harus stop. Ya ini EMA 50-nya itu udah tembus ya di 434 atau 432 dia sudah tembus dan dia udah close di bawahnya. Memang iya, dia ketahan di EMA 200. Tetapi kan kita nggak menggunakan EMA 200 sebagai trailing stop kan. Ya kalau lu pakai EMA 50 untuk trailing stop, maka ini udah lu harusnya keluar. Ya kita butuh apa? Pada saat dia kotak, ya, pada saat dia kotak begini, yang kita butuhkan adalah dia ngebreak ke atas. Tapi ini kan ngebreak ke bawah. Ya, ngebreak ke bawah kemudian break aturan untuk kita keluar. Ya di mana ya trailing stopnya kena gitu. Kalau dia udah kena ya sudah, itu lu disiplin di situ aja gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah era masih bisa dipegang, ya, enggak. Kalau saya sih dia udah pasti kena trailing stop. Ya masih aman nggak, ya saya nggak tahu masih aman apa enggak, tetapi secara aturan dia harusnya udah keluar. Kalau lu punya barang lu harusnya udah keluar gitu ya. Oke, nah anaknya gimana? Anaknya, ya anaknya tembus EMA 50, EMA 200 juga enggak ya. Oke, nih, ini anak ya. Ini Eral ya, Eral. Nah, teman-teman kalau lihat anaknya, oke, ini ya. Oke, nah, oh ini pakai daily juga bisa lah, cuma segini doang. Oke, apa yang kita tunggu sih sebenarnya untuk si Eral ini? Oke ya, kalau misalnya ini perusahaan oke bagus segala macam. Yang lu mesti tunggu itu adalah dia mulai nge-base daerah mana. Ya kalau ini kan fasenya apa? Fasenya masih dalam keadaan downtrend kan. Dia kalau dia dalam keadaan downtrend, ya lu jangan ambil. Ya lu jangan ambil. Kalau lu susah untuk melihat downtrend atau uptrend, ya pakailah EMA 200. Selama dia berada di bawah EMA 200, lu jangan ambil. Udah gitu aja. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kan sering kali ya kita banyak juga yang ngambil di bawah EMA 200 kan. Apa yang lu tungguin di EMA 200? Yang kita tungguin adalah kalau dia sudah mulai ngebes. Ya, kalau dia mulai melakukan akumulasi itu biasanya EMA 250 dan 20-nya itu hampir boleh sejajar. Ya, hampir boleh sejajar gitu kan, sejajar gitu. Karena itulah makanya kita tahu bahwa dia mulai ngebest. Ya, walaupun dia di bawah EMA 200, kan kita punya apa price cycle kan. Di dalam akumulasi kita bagi lagi menjadi 5 fase kan. Ini fase-fase itu kita tinggal ikutin. Lu bisa terapkan yang namanya 9 buying test. Pada saat lu udah tahu, oh pada saat kita terapkan 9 buying test dan itu dia mulai di ujung, itu adalah saat dimana kita mulai agresif beli. Gitu. Apakah sekarang agresif beli untuk Eral? Ya enggak. Ini kan baru terjadi fase awal ya. Benar ya? Itu baru mulai terjadi fase awal. Jadi kalau kita bilang ini adalah low-nya, mana dia? Ya, bentar. Nah, kalau kita bilang ini adalah low-nya, ya ini adalah low-nya, saat ini adalah low-nya, berarti apa yang terjadi pada Eral? Dia sebenarnya sedang mencari di mana trading range-nya kan. Ya bisa aja trading range-nya adalah dari ini low di 197 atau 200 sampai ke 292 atau 300 lah. Itu akan jadi trading range-nya. Ya, ini mungkin baru akan masuk ke fase A, fase awalnya.
ya di mana di situ udah ada klimaksnya. Klimaksnya pun hampir nggak kelihatan ya, klimaks malah di atas. Ya ini baru mungkin akan masuk ke fase awal. Ya, nah habis itu lu masih akan lihat B, C, D. Ya lu kebayang nggak itu berapa lama ya? Ya karena itulah makanya ya kalau dia masih di fase-fase awal kita nggak perhatikan. Gitu. Apalagi kalau misalnya masuk ke dalam katalis, katalisnya masih belum oke-oke banget. Ini benar-benar masih awal sekali. Gitu. Mungkin baru akan ketahuan ini low-nya. Nanti habis itu baru akan ada spring kalau ada spring gitu kan. Nah, itu baru menjadi tempat di mana kita masuk. Teman-teman bisa bayangkan ini September ya. Ya ini udah Oktober kan? Ini Oktober ya. Oktober aja dia masih belum masuk ke B, belum masuk ke C, ya belum masuk ke D. Nggak tahu nanti berapa lama lagi. Ini mungkin baru akan kita lihat tahun 2025. Itu pun kalau 2025 bagus katalisnya. Ya terutama daya belinya. Kalau nggak bagus, ya lu nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ya kan? Makanya katalis menjadi pondasi kita dalam menyusun setiap analisa. Oke? Okay? Next. WRG. Ini sebenarnya ya, tahun 2025 itu harusnya cukup bagus untuk teknologi ya. Cuma kita nggak lihat lagi ada gebrakan pada saham ini ya, heran ya. Oke, ya kita nggak lihat lagi ada gebrakan pada saham ini. Tetapi ya teman-teman lihat ya, di teknikalnya itu menunjukkan ada sesuatu di sana. Ya teknikalnya menunjukkan ada sesuatu di sana. Nggak tahu apakah karena kita tidak ketemu katalisnya ya atau kita nggak ngerti gitu ya perusahaan ini sebenarnya bergerak di bidang apa ya. Tetapi dari teknikal yang menunjukkan bahwa ini kelihatannya ada sesuatu di sini. Ya ini teman-teman bisa lihat volumenya. Entah kenapa volumenya membesar sekali. Ya bahkan ini bisa menjadi satu volume yang terbesar setelah Januari. Ini Januari nih. Bukan ini Juli malah. Ya Juli 2023. Saya nggak tahu ya teman-teman mungkin kalau misalnya punya research mengenai WRG yang jauh lebih lengkap ya teman-teman bisa share ke kita ya. Ya bisa share bareng-bareng. Tetapi kalau teman-teman lihat dari ini teknikalnya memang kelihatannya menunjukkan ada sesuatu di sana, tapi katalisnya yang masih belum kelihatan. Ya, katalisnya yang belum kelihatan. Ya, atau mungkin kita nggak ketemu ya. Nah, karena itulah makanya ini saya buang ini ya. Nah, karena itulah makanya kita mau lihat ya untuk beberapa waktu yang akan datang. Ini sudah selesai belum? Ya ini ya mana IG udah kelihatan. Nah ini udah kelar belum? Kalau dia udah kelar, berarti ini ada peluang akan terjadi kenaikan lagi. Sudah akan mulai lagi nih. Ya ini saya coba gambarin untuk beberapa ini ya. Ya apa yang teman-teman tungguin? Berarti tungguin break dari pattern itu. Ya dia break ini artinya ini adalah daerah di mana base itu sudah mulai terjadi. Oke, teman-teman bisa lihat lah, ini kontraksinya ya. Ya, ini kan tadi yang lebar, terus habis itu tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil. Nah, justru pada saat di kecil ini, di daerah sini, kita lihat volumenya bekerja luar biasa. Nggak tahu kenapa. Kelihatan nggak volumenya? Ya, ini volumenya bekerja luar biasa pas di ujungnya. Ya, ini artinya ya harusnya akan terjadi sesuatu lah ya. Tapi ya kita nggak tahu ya. Karena saya juga nggak ngikutin. Teman-teman kalau misalnya ada waktu atau mungkin eh, apa eh, pernah mengenal saham ini, ya pernah mengenal saham ini dan tahu karakternya, kemudian habis itu lu coba research ya ada apa nih ke depannya. Karena yang saya lihat di 2025 kan kita udah beberapa video untuk sektor-sektor yang kita perhatikan di 2025 ya. Terutama di bidang teknologi. Ya, terutama di bidang teknologi IT gitu ya, IT di mana di 2025 kita melihat penggunaan AI itu akan tambah besar lagi. Ya, tambah besar dan tambah akan jauh lebih banyak digunakan. Ya AI ya, lu lihat sekarang AI sudah bisa menjadi penyiar radio, ya AI sudah bisa membuat video-video sendiri ya, bahkan dia bisa tampil membuat konten ya, konten AI em, untuk satu channel sendiri dia bisa tampil ya, kita bisa bikin pakai AI dan sangat sangat mudah. Benar-benar sangat mudah, cuman ya sekarang memang agak-agak mahal aja ya untuk langganan AI-nya. Tapi saya lihat ke depannya itu kita akan jauh sekali ketergantungan dengan AI ini akan jauh lebih besar. Ya karena itulah saham-saham teknologi itu akan mulai.
Ya ini yang kita lihat ya. Saham teknologi itu akan mulai. Jadi kayak contoh misalnya kalau teman-teman lihat kayak Goto, ya. Goto sendiri itu sebenarnya ya, ini udah harusnya udah mulai masuk ke dalam fase menguntungkan lah ya. Harusnya udah mulai masuk ke situ. Ya kita lihat dari Tokopedia, recurring income-nya dari Tokopedia. Kemudian habis itu penjualan itu ya, apa, bukan penjualan, apa sih itu namanya yang Gojeknya, ya Gojeknya itu sebenarnya udah tarifnya udah cukup kompetitif lah, belum lagi ada biaya aplikasi dan lain sebagainya, itu harusnya udah cukup mulai membawa si Gotonya itu ke arah yang positif ya. Kemudian habis itu kita lihat pelepasan daerah-daerah yang mungkin tidak terlalu menguntungkan. Ya, jadi kayaknya udah mulai mengerucut nih untuk benar-benar perbaikan pada internalnya. Katalis-katalis untuk Goto juga cukup banyak. Ya, ini saham-saham teknologi. Oke? Oh, oke. Ini sebuah informasi yang lumayan ya. Ternyata WRG itu ada calon RI1 yang punya kepemilikan. Ini saya baru tahu ya. Yang saya tahu itu adalah Salim ya. Ya, Salim yang masuk ke WRG terakhir ya. Oke, ini mungkin dari ini kali ya, dari adiknya atau apa ya. Emang ada namanya, Pak? Ya. Nah, jadi mungkin saja itu akan jadi pengaruh sementara atau dia akan ikut dengan katalis. Ya, tapi ini ya makanya ini balik lagi saya nggak ngikutin yang ini. Apakah dia memproduksi AI ya. Tapi yang mungkin yang akan lebih kena lagi, yang kena lagi dengan booming teknologi seperti ini adalah data center. Ya, data center. Cuman yang punya data center ini rata-rata emitennya itu tidak liquid. Itu doang sayang banget. Ya mau beli kayaknya ragu-ragu ya gitu. Itu aja yang masalah. Jadi kalau teman-teman lihat Nvidia ya, Nvidia itu sampai gimana gitu kan, mereka udah price in di daerah luar itu mereka udah price in untuk saham-saham teknologi. Nah kita kebetulan nggak punya yang barang-barang begitu. Ya emiten-emiten seperti itu nggak punya ya. Oke. Jadi ya ini ya. Jadi ya, apa balik lagi ke WRG. Jadi informasi terbaru mungkin saja dia akan ikut euforia pelantikan. Ya, kalau benar itu ada kepemilikan di situ. Yang kedua adalah katalisnya. Ini yang saya bilang katalisnya itu saya nggak tahu seperti apa. Tetapi kalau lihat teknikalnya ada pergerakan di situ. Ya, ada yang sedang memborong itu loh. Ya, kalau ini udah nggak mungkin apa volume itu udah nggak mungkin bisa dibohongin deh. Karena zaman sekarang setiap satu lot pun tercatat. Ya, jadi udah nggak bisa bohong punya. Gitu. Jadi kalau volume udah gede-gede begini, terus habis itu nggak jalan-jalan, apa harganya kecil-kecil begitu kenapa? Coba tanya aja ya buat teman-teman yang mungkin tahu bagaimana cara mengkorek broker summary dan lain sebagainya, coba cek aja gitu. Tapi kalau dia cuma berdasarkan euforia ya hati-hati aja, jadi ya mesti agak ketat aja ya. Oke, itu untuk WRG. Kemudian saya mungkin akan bahas BRMS ya. Oke, BRMS sebenarnya bukanlah sesuatu yang perlu dibahas. Oke, ya waktu kita udah bahas di waktu dia turun kembali 123, 153, saya pikir itu pasti tidak ada yang menarik lah buat teman-teman ya. Ya, nah BRMS akan jadi menarik pada saat dia kenceng begini. Ini udah mau naik, ini udah 85% loh. Ya, sudah 85% loh BRMS ya. Oke. Jadi ini udah pasti bukan sesuatu yang perlu teman-teman kejar. Kalau lu punya, lu hold. Ya kalau lu belum punya, lu akan tunggu dia pullback. Itu aja udah. Jadi nggak usah dikejar. Waktu dia di bawah, di daerah bawah sini, lu kan pasti ngelihat BRMS kalau saya bahas itu pasti nggak ada yang menarik kan di situ. Ya di bawah situ, itu pasti nggak ada yang menarik. Pasti nggak ada yang menarik. Ya coba lihat deh psikologi saat itu. Nah psikologi itu lu catat ya, lu catat karena itu akan diulang. Ya karena diulang. Pada saat harga sedang begini, semua orang memperhatikan BRMS. Semua grup akan membicarakan BRMS. Saya sih tidak. Oke, kalau teman-teman mau masuk sini, jangan. Udah gitu aja. Ya, mungkin grup-grup yang lain mengatakan ini saatnya lu masuk BRMS. Kalau saya, jangan. Kenapa? Ini truknya sedang lari kencang. Lu harus tunggu kapan? Pull back. Tunggu dia pullback. Akan ada waktunya untuk dia pullback. Kenapa dia naik? Kita udah bicara ya mengenai harga komoditas.
ya. Walaupun harga komoditas saat itu empot-empotan kan. Kenapa? Karena rupiah kita tidak kunjung melemah. Jadi butuhkan rupiah yang melemah agar harga komoditas emas di Indonesia itu bagus. Nah, rupiah melemah kan? Ya, kemudian habis itu kita lihat katalis yang lebih penting untuk BRMS adalah pembukaan pabrik. Ya, pabrik ketiga, pabrik keempat itu kan adalah area di mana itu adalah katalis awal yang mau kita tunggu, yang mau kita price in. Ya, jadi kalau kenaikan ini cenderung kemana? Apakah ada kenaikan emas? Saya pikir tidak. Ya, yang mereka price ini adalah pembukaan pabrik ketiga apa keempat itu untuk BRMS. Ya, itu adalah pembukaannya. Jadi lo akan tunggu dia buka, nanti dia akan ada koreksi. Sell on news. Ya, nah pada saat sell on news, kalau lu lihat harga komoditas masih bagus, saya pikir untuk tahun depan ya, kok harga komoditas emas itu pasti akan bagus. Kenapa? Itu perang sudah mulai tuh Iran, ya. Jadi dari tadinya Gaza, ya Hamas, kemudian Hezbollah, kemudian habis itu sekarang Iran mulai ikut campur. Nah, jadi ini Timur Tengah sudah mulai lah, ya sudah mulai. Nggak tahu nanti Irak akan ikut nggak, ya. Kemudian habis itu Uni Emirat Arab bagaimana, ya. Terus habis itu nanti yang lain-lain gimana? Nah itu, ya. Ini ya semoga tidak meluas kemana-mana ya. Terlokalisasi di daerah sana aja. Tapi kalau dia meluas, lu lihat emas itu pasti akan tambah kinclong lagi. Kemudian lu akan lihat potensi pelemahan pada ekonomi itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena lewatnya Laut Merah. Laut Merah itu adalah jalur pelayaran, di mana itu adalah jalur pelayaran yang hampir boleh dibilang cukup penting. Jadi kalau jalur itu sampai diblok karena perang, ya sekarang aja teman-teman lihat ya, di Laut Merah itu kan sering terjadi itu yang Hezbollah ya. Itu kan yang sering itu ya, yang nangkap-nangkapin mungkin kecuali kapal-kapal Pertamina, katanya kapal Indonesia lewat-lewat aja ya. Nah, itu aja sudah mengganggu supply demand, supply chain itu udah akan terganggu. Kalau perang itu udah pasti close. Nah, kalau close ya itu udah pasti akan terganggu. Ya kita sih tidak berharap sampai kemana-mana ya. Tapi ini kelihatannya akan jadi peluang untuk emiten-emiten yang berbasis emas. Ya, untuk ya agak sedikit kinclong dikit. Ya, tetapi jangan katalisnya berdasarkan komoditas. Kayak jangan berdasarkan harga komoditas. Karena harga komoditas bisa buyar dalam waktu segera. Oke. Nah, sedang katalis BRMS ini adalah katalis turnaround. Oke, katalis turnaround di mana pabrik 1, 2, 3 sudah operasi dan kita lihat peningkatan pada pendapatannya ditambah dengan harga komoditas. Itu jelas jadi double katalis kan. Nah, ini bentar lagi ada pabrik keempat, pabrik kelima, jangan-jangan ada ya. Saya lupa. Pabriknya sekarang udah yang keberapa nih? Terutama sejak masuknya investor baru. Ya, investor baru ya sudah mulai menggeser pemilik yang lama. Iya, betul. Makanya terutama sejak itulah, ya. Oke. Jadi kalau lu tanya masuk lagi ke BRMS, tidak. Oke, dia tunggu dia pullback. Kalau lu udah punya, ya ini ya it's okay, silakan. Lu pegang aja. Oke? Ya, oke. BRMS udah begitu aja udah. Kalau lu mau kejar jangan. Udah gitu aja, lu udah telat. Kita ngomongin BRMS kayak gimana kan? Ya. Nah, terus habis itu target-targetnya. Ini targetnya tinggal lihat ke sebelah kiri. Ya, ini 340. Ya, ini kalau dia udah break kan berapa ini? 262 kan udah break nih, sekarang 268. Berarti targetnya ke 300. Ya, 300 break, cari lagi ke sebelah kiri ada 308 ya. Nah, tertingginya berapa? Tertingginya 715. Nah, menurut saya high-nya ini itu pasti akan capai kok. Ya, pasti akan capai. Lihat ya pergerakannya ya. Ini pada saat dipegang oleh pemilik lama. Oke. Ini sudah mulai masuk pemilik baru. Ya, masuk ada inilah bukan pemilik baru. Ada partisipasi pemilik yang baru. Ini dari sini nih. Ya, dari sini. Oke. Nah, kemudian habis itu dia udah mulai tidak pernah dia terus beraksi kan di sini pembukaan pabrik 1, pabrik 2, terus pabrik. Di sini tuh nggak ada pembukaan, nggak ada pabrik-pabrikan. Benar-benar cuma gali jual gitu loh. Ya. Nah, sedangkan di daerah sini dengan manajemen baru dan lain sebagainya itu sudah berubah. Oke, dan lu lihat
ya. Strukturnya kan pas banget ya dengan kita punya ya. Ini stage 1, ini SOS atau reakum. Ya, reakum pun teman-teman kalau pakai 9 buying test pun dapat kan. Namanya reakumulasi kan. Ya, tes 1, tes 2 ya kelar kan ya. Kemudian habis itu lu bikin fase-fasenya semua juga cocok ya, cocok. Oke. Ya kalau dia cocok, nunggu apa lagi gitu kan? Kita udah bahas itu. Udah, oke itu BRMS targetnya ya itu teman-teman tinggal ikutin aja. Kalau 300 tembus, ada lagi 380, ada lagi 500, ada lagi 600, yang paling tinggi 700. Ya, hold aja udah. Itu aja, udah nggak usah dimainin. Terus BSDE dipakai untuk data center. Betul, itu memang ada, cuman kan itu punyanya DSSA atau punyanya Friends, ya. Nah, kalau punya DSSA itu nggak liquid, itu doang. Jadi ya nggak bisa diapa-apain. Balik lagi nggak bisa diapa-apain. Jadi kalau cuma dipakai doang tanahnya, efeknya nggak banyak ke emiten itu. Kayak misalnya Dimas juga ada kan, ada data center untuk Amazon kalau nggak salah kan, Amazon juga bikin di daerah situ. Kalau cuma beli tempatnya tok nggak ada gunanya. Dia harus memiliki data center itu, akan jauh lebih baik. Ya akan jauh lebih efek gitulah. Gitu. Ya. Oke, apa terakhir mana ini? PNLF ada apa di sini? Mari kita lihat. Ini weekly ya. Oh iya. Kenapa dia naik? Nah, ini nggak jelas ya. Ini sudah pernah kita bahas, ternyata dia pullback ya. Ya, ini kan daerah pullbacknya. Ternyata dia pullback. Oh, sampai sini. Oh iya, pas banget ya. Oke, yang nanya ada ini nggak? Pernah tahu nggak katalisnya apa? Oh iya, pas ya. Oke, siapa yang nanya? Coba saya tanyain dulu. Pak Jansen, tahu nggak katalisnya apa? Em, Waktu call di bawah posisi sekarang saya mulai was-was, takut dibanting. Iya. Ya, poinnya sih sebenarnya adalah kita mau lihat katalisnya. Kan saya udah saya udah ngomong berkali-kali kan. Ya, memang memang masih pemilik lama masih ada, tetapi pemilik barunya itu udah jauh lebih kuat dibandingkan pemilik lama. Ya, yang kita masuk itu adalah yang pemilik baru itu, bukan pemilik lamanya. Oke. Nah, ini kalau untuk PNLF ya, saya nggak tahu tentang katalisnya, tetapi kalau teman-teman lihat dari teknikalnya, ini bagus. Ya, ini adalah gajahnya di mana dia hadir di daerah sini ya, di daerah 278 sampai 300 itu udah dites berapa kali ya dan itu cukup kuat ya. Tapi jangan berharap kalau nanti dia turun lagi ini akan kuat ya. Nah, yang kita mau lihat itu adalah ini kan udah ada pergerakan nih. Pergerakannya tidak berhasil menembus 474. Itu adalah resisten yang ada. 474. Kemudian habis itu ini kan dia sempat naik lagi tapi tidak tembus lagi, ya. Nah, ini teman-teman perhatikan ya. Kemungkinan besar kalau sampai dia tidak berhasil menembus berapa ini 484, dia akan turun kembali ke daerah 300 lagi. Oke. Yang kita mau lihat itu sebenarnya dia pullback, kemudian dia bisa naik lebih tinggi lagi. Nah, ini kok enggak? Nah, itu kan jadi ini kenapa ini? Ya, ini jadi sebuah tanda tanya. Makanya kalau nggak ada katalis, ini agak susah untuk kita update. Nggak tahu saya apakah saya yang tidak ngikutin, ya, atau memang ada katalisnya. Tapi setahu saya nggak tahu, saya nggak pernah baca untuk PNLF. Saya juga nggak terlalu baca mengenai em, apa asuransi kayak gimana ya. Kayaknya sih nggak terlalu ini. Ya, tapi ini teman-teman perhatikan ini teknikal aja ya. Ya, ini daerah 480, teman-teman perhatikan 470-an sampai berapa? 484 ya. 480 lah teman-teman perhatikan. Ini harus tembus. Ya, jadi artinya kalau nanti dia pullback tapi dia naik lagi tapi tidak berhasil ditembus, ya tidak berhasil ditembus, nah udah hati-hati aja. Ya, ini hati-hati.
Ya, jadi kemungkinan besar dia akan turun kembali. Oke, kabar akuisisi. Ayo, kabar akuisisi. Kalau nggak salah dulu juga sama ya. Apa yang satu lagi itu yang saudaranya tuh, ya akuisisi ternyata nggak masuk. Gitu. Jadi ya makanya serba repot ya kalau kabar doang. Nah, nggak ada, apalagi nggak ada kabar lagi lanjutannya. Ini yang membuat kita was-was kalau cuman kabar doang. Tapi kalau yang sering kita bicarakan adalah katalis yang benar-benar nyata membuat perubahan pada fundamentalnya itu akan jauh lebih enak, ya, akan jauh lebih baik gitu loh, dibandingkan dengan cuman kabar-kabar doang. Ya, ini juga berdasarkan apa yang sudah pernah kita bahas-bahas sebelumnya kan. Dulu kan ada kabar ini, kabar itu, kabar ini. Lu lihat kayak gini deh, kabar BBTN. Ya, itu kan sebenarnya udah ini kan, udah due diligence segala macam kan, udah MOU, batal. Ya, mau akuisisi muamalat batal, kemudian mau apa Muhammadiyah mau masuk ke dalam syariahnya juga batal kan. Jadi akhirnya buyar gitu. Kayak gitu, ya. Oke, ini PNLF ya. Jadi yang saya mau teman-teman perhatikan adalah 480. Jadi kalau dia tidak berhasil break situ, udah hati-hati aja udah. Dia berarti akan ada penurunan di situ. Ya, karena dia nggak berhasil membuat high-nya. Ya, nggak berhasil nembus itu. Gitu. Jadi ya potensinya ya dia akan turun gitu. Oke, terakhir apa ini? Hah? Oke, kita lihat sebentar ya. Ini farmasi kayaknya nggak ada apa-apa ya. Malah ini menurut saya ya, PYFA ini Bu, ini lebih ke arah gorengan dibandingkan dengan sesuatu yang pergerakan yang bersifat fundamental ya. Jadi ya, hindarin aja lah. Kalau mau main farmasi lebih baik kemarin kita sempat bahas apa? TSPC ya. Ya, TSPC cuma lelet. Oke. Hampir boleh bilang farmasi-farmasi bagus itu lelet. Ya, ada satunya lagi adalah KLBF. Nah, itu udah kita kenal dengan leletnya lah. Tapi TSPC mungkin akan ada dorongan di area-area sekitar kosmetik, kecantikan dan lain sebagainya. Oke, ya. Terakhir sebelum saya tutup, kita coba cek sedikit bumi. Oke, ya, bumi. Oh, udah break. Oh, ini mah udah telat ya. Ya, ini adalah contraction pattern-nya. Kemudian habis itu saya masih tandain ini adalah resisten setelah contraction. Ini adalah kontraksinya. Ya, kayak ini adalah kontraksinya. Lu cek volumenya pasti kena. Nah, ya benar ya. Kita balikin dulu. Reply. Mana kontraksinya? Oke. Nih, teman-teman lihat ya. Ini kan kontraksinya nih. Benar nggak kontraksi? Oke, lihat aja dari ini kan ini turun ya. Ini turun kan? Oke. Volumenya ikut turun nggak? Jelas ini turun nih. Sampai nggak ada volume sama sekali di daerah situ. Ini kan ada kontraksinya ya. Ya, oke. Nah, next habis itu kita tinggal bang gitu kan, udah bang gitu kan. Nah, pada saat dia bang aja, ini dia break, kemudian habis itu dia masih sebat pullback, dia masih sebat pullback. Ya, oke. Wis ya. Jadi harusnya ini yang menjadi area kita masuk. Ini masuk, ini masuk. Oke, udah. Nah, kalau udah begini, ngapain? Iya, udah. Tunggu pullback aja. Ya, saya mungkin akan lihat adalah di daerah 111. Ya, sembari lu nunggu dia turun ke 111 atau 110, ya lu update aja story-nya. Ya, lu update aja katalisnya. Ada nggak katalis di sini? Gitu. Kalau ada, ya udah lu tungguin dia pullback-nya. Tapi kalau nggak ada, lebih baik jangan coba-coba diambil. Gitu aja. Gitu. Ya, saya mungkin akan jauh lebih lihat eh, batubara kita ngomong apa ya? Oh, Toba sama Indi. Ya, Toba sama Indi. Nah, kalau Masai MIEP, nah ini sekalian saya update ya. Kenapa saya pilih Indi? Ya, Indi. MIM Indi. Indi. Ini sekalian aja kita update ya, Indi. Nah, kenapa kita lihat itu? Satu, karena dia dari teknikalnya dia sesuai. Ya, ini cocok banget kan sama kita ya. Udah pernah saya petakan. Kemudian habis itu dia ada spring, terus habis itu dia naik dan dia hold, gitu ya. Oke, nah itu udah springnya udah confirm. Kemudian habis itu dia break. Ya, dia break, dia sempat money spot juga di sini. Oke, dia sempat juga money spot di situ. Dia sempat sedikit gitu ya.
Oke. Nah, kemudian habis itu dia mulai naik. Nah, kenapa dia naik ini? Ini kenapa dia naik? Teman-teman pernah ngecek nggak? Itu karena MIP. Karena MIP itu. Jangan lupa ya, batu bara indika itu hampir boleh dibilang sebagian besar di domestik. Ya, sebagian besar domestik. Jadi kalau diterapkan MIP, dia hampir boleh tidak perlu membayar mengenai MIP-nya itu. Ya, karena dia nggak ekspor, dia di lokal, sama kayak PTBA gitu. Ya, oke. Nah, kenapa saya nggak pilih ambil PTBA? Ya kalau teman-teman tahu, karena dia punya BUMN gitu ya. Ya, kemudian habis itu PTBA itu lebih kepada apa ya? Lebih kepada eh, apa orang bilang value investing punya itu ya saham gitu. Jadi pergerakannya ya rada-rada itu, walaupun PTBA itu ada gap lumayan gede ya. Ya nggak tahu udah tutup belum ya. Ya tapi saya mau bahas Indi. Oh, Bumi juga kena ya Pak? Oh berarti oke. Ya, cuman Bumi ini kalau nggak salah ya, dia sudah ngelepas itu kan, ya sekarang kan dipegang sama Muhammadiyah atau NU ya, punyanya si Bumi kan, ya yang punya Kaltim Coal itu loh. Ya itu kan adalah sebagian besar daerah konsesinya si Bumi itu diberi di akhirnya apa dikelola oleh NU atau Muhammadiyah gitu loh. Ya, oke. Nah, balik lagi ke India ya. eh, udah jangan terlalu jelas begitu, Pak. Ya. Oh, udah tutup gap ya. Oh, ya udah. Ya, nah ini balik lagi ke Indi. Kalau Indi yang kita lihat itu adalah ini ya apa 1800 sampai 1850. Ini saya mau lihat dia break. Begitu dia break udah enak. Ya. Oke, nah ini kan gapnya udah ketutup nih. Nah, begitu dia break itu udah enak kita. Ya, ini udah enak. Nah, dia akan kemana? Ini balik lagi ke sini. 2000 dulu. Indi balik lagi ke 2000. Nah, terus habis itu ada potensi balik lagi ke sekitar 2400. Kalau memang MIP-nya itu jadi, ya, good gitu ya. Moga-moga bisa sampai ke atas lagi ya, ke 2800. Karena ini lihat, ya. Ini cocok banget kan sama setupnya kita kan. IG kelihatan nggak ya? Oke, ini turun. Ini kan downtrendnya kan. Oke, downtrendnya selesai di kelar. Ya, kelar. Terus apa? Ya, kita berharap ini kan stage 4. Ini balik lagi stage 1. Terus habis itu ini nanti SOS, ini stage 2. Stage 2 ya kemana? Ya, saya harapkan setinggi-tingginya lah ya. Ya. Nah, habis itu nanti tinggal 3 lagi. Nah, 3 udah saatnya kita keluar. Ini 2650. Ya, moga-moga ya. Moga-moga kelar lah ya. Averaging down ya karena Bapak nggak itu kan nggak buang kemarin kan. Ini tinggal tungguin inilah. Tungguin dia break aja dulu. Ya tinggal tinggal mau ambil ambil apa ambil ini bukan buat averaging down ya. Kebetulan Pak Adi ini tidak melepas sebelumnya. Ya. Jadi ya ini saatnya teman-teman ya tinggal liatin ya Ini awal-awal. Kemudian ya update lagi nih. Kemarin kan saya udah sempat update ya mengenai katalisnya si Indi ya. Update-nya apa? Ada perusahaan, ini kan sekarang lagi mencoba untuk ke EBT kan. Anak perusahaannya, aduh namanya siapa lagi ya? Aduh, saya lupa lah. Pokoknya teman-teman tahu lah ya. Saya udah sempat share juga namanya. Itu Triputra. Ya, Triputra. Itu bukan TAPG ya, tapi ini punya dia. Nggak tahu kenapa dia pakai Triputra juga. Ya, ini kebetulan dia menemukan mengenai biofuel lah, biofuel ya. Ya. Ini moga-moga EBT-nya cukup berhasil. Ya, ini mungkin bisa jadi katalis juga buat si indinya. Gitu. Ya. Oke. Mau tambah ini di mana? Tunggu dia break atau nggak tunggu dia pullback. Antara 1600 atau dia break ke atas 1800. Gitu ya, atau enggak ya nanti paling dia akan SOS kan, dia akan ngebase kan, akan reakum kan, cuma kan kita nggak tahu reakumnya itu berapa gede ya, range-nya di daerah mana ya. Tetapi ini kita udah lihat sudah mulai break apa set 1 1200 1600 ya. Jadi selama dia bertahan di situ di atas 1600 itu daerah reakumnya ya. Oke ya, ini saya tutup ya Pak dengan Toba. Ini masih itu ya, masih suka banget heran. Ya, oke. Coba kita tunggu dia di GoPay.
Ya, tunggu dia pullback aja di 500. Ini kalau lihat trailing stop juga belum, jauh banget ya, masih jauh banget. Kenapa? Karena pergerakannya kan 90 derajat. Ini sama kayak nanti akhirnya kasusnya BRMS. Nanti kalau dia pullback-nya dalam, ya wajar-wajar saja ya. Oke, naik tinggi, turunnya juga, ya pasti akan tinggi. Ya karena itulah makanya kita jauh lebih seneng yang stabil-stabil ya. Yang pergerakannya 45 derajat ya. Kalau udah 90 derajat, ya udah siap-siap jantung aja ya. Naiknya oh seneng ya, seneng. Jangan sampai nanti kesenengan gitu kan. Ya turunnya juga lu harus seneng ya karena dia naiknya kenceng, turunnya juga pasti akan kenceng. Oke. Ya, baik begitu dulu ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa ya Kopdar Jabotabek kita akan ada di hari Sabtu Minggu kedua Oktober. Nah, kemudian teman-teman yang berada di wilayah Bali di Denpasar terutama ya, Denpasar kita bisa nanti kumpul-kumpul santai ya di Sabtu ini ya. Sabtu nanti tinggal DM aja ya. Oke? Ya, semoga bermanfaat. Kita mungkin akan ketemu di hari Minggu depan ya, hari Senin ya. Karena hari Jumat saya nggak bisa lagi ya. Oke, thank you semuanya. Kalau teman-teman yang mau itu ya ingat ya kopdarnya kalau misalnya mau kumpul tolong DM ke saya ya biar nanti kita update tempatnya ya. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat. God bless. Saya izin pamit. Thank you.